Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Taryadi, NPM 190218158. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi nilai tambah pelaku rantai pasok komoditas kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Latar belakang penelitian ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi. Kebutuhan pangan, salah satunya komoditas hortikultura, juga meningkat. Kebutuhan akan hortikultura meningkat setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan produksi yang memadai. Komoditas kentang merupakan salah satu komoditas dari tanaman hortikultura yang memiliki prospek yang cukup cerah, mengingat sentra produksi kentang di Kabupaten Bandung sangat berpotensial. Realisasi komoditas produksi kentang di Kabupaten Bandung tahun 2019 sampai 2021 menunjukkan produktivitas 2020 mengalami penurunan 20,20 dari tadinya 20,41 dan mengalami kenaikan di 2021 menjadi 23,62. Namun permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani adalah memiliki mata rantai pasok yang cukup panjang, memiliki kendala dalam penyediaan bibit, ketidakmampuan untuk memenuhi konsumen, lemahnya infrastruktur, fasilitas yang tidak memadai, keadaan cuaca yang tidak menentu, merupakan barang dagang yang mudah rusak, dan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga. Mata rantai pasok komoditas kentang yang terlalu panjang juga menjadikan posisi tawar petani melemah. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam rantai pasok pada komoditas kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Yang kedua untuk mengetahui ada berapa rantai pasok yang terbentuk pada komoditas kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Yang ketiga untuk mengetahui pihak yang atau lembaga yang terlibat dalam pelaku pendukung pada rantai pasok komoditas kentang. Yang keempat untuk mengetahui nilai tambah atau margin yang diterima masing-masing pelaku rantai pasok pada komoditas kentang Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden komoditas kentang dengan menggunakan kuesioner. Dalam pengambilan sampel terdiri dari 10 orang petani, 3 orang pengepul atau bandar, 2 orang pedagang supplier, 2 orang pedagang eceran, dan 1 orang pegawai supermarket. Untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bandung, dan dari internet. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan yaitu metode Hayami untuk mengetahui nilai tambah yang diperoleh di setiap pelaku komoditas kentang. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas kentang yaitu petani, pengepul atau bandar, pedagang supplier, pedagang eceran, supermarket, dan konsumen. Selanjutnya, rantai pasok yang terbentuk pada komoditas kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pertama, petani ke pengepul, ke pedagang supplier, ke pedagang eceran, dan konsumen. Yang kedua, petani ke pedagang pengepul, ke pedagang supplier, dan konsumen akhir. Dan ketiga, petani, pengepul, pedagang eceran, dan ke konsumen akhir. Pihak atau lembaga yang terlibat dalam pelaku pendukung rantai pasok komoditas kentang. Dalam rantai pasok juga terdapat beberapa pelaku pendukung seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung, lembaga keuangan bank dan jasa penyedia bibit, pestisida, dan lain-lain. Lembaga keuangan perbankan memiliki peran sebagai penyedia dana pinjaman bagi para pelaku rantai pasok. Sedangkan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung memiliki peran sebagai penyedia lahan bagi petani dan sebagai pemantau jalannya rantai. Selanjutnya, nilai tambah yang diterima setiap pelaku rantai pada komunitas kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Petani memperoleh nilai tambah sebesar 74,53%. Pengepul bandar memperoleh nilai tambah 18,94%. Untuk pedagang supplier memperoleh nilai tambah 14,83%, dan untuk pedagang eceran memperoleh nilai tambah sebesar 10,81%, dan supermarket memperoleh
nilai tambah 20, kesimpulan dari penelitian ini, pertama, hasil penelitian dapat mengetahui pihak yang terlibat dalam rantai pasok komoditas kentang. Terdapat pelaku inti, yaitu petani, pengepul atau bandar, pedagang supplier, pedagang eceran, supermarket, dan konsumen. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan model rantai pasok yang terbentuk pada komoditas kentang, yaitu dari petani ke pengepul bandar, didistribusikan ke pedagang supplier, lalu didistribusikan lagi ke pedagang eceran dan supermarket, dan sampai ke konsumen akhir. Yang ketiga, terdapat beberapa jasa pendukung seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung, lembaga keuangan bank, dan jasa penyedia pupuk, dan lain-lain. Yang terakhir, dalam rantai pasok pada komoditas kentang, pihak yang sangat diuntungkan berdasarkan tingkatan, yaitu pertama supermarket, kedua pengepul atau bandar, dan ketiga pedagang supplier karena memperoleh keuntungan atau margin yang lebih besar antara petani dan pedagang eceran. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.